Halo guys, selamat malam. Jumpa lagi dengan channel YouTube Anton Informasi. Kali ini Anton Informasi akan memberikan video informasi yaitu 3 penyebab WiFi mikrotik lemot, terutama sekali pada mikrotik tipe RB941-ND. Tapi sebelum lanjut, silakan Anda subscribe, like, dan juga berkomentar untuk mendukung channel Anton Informasi ini. Kita lanjutkan saja video informasinya, yaitu ada 3 penyebab kenapa WiFi mikrotik itu bisa menjadi lemot, terutama sekali pada mikrotik dengan seri RB941-2ND ini. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, kalau kita sudah menggunakan mikrotik untuk membagi speed internet, atau kita sudah menggunakan mikrotik untuk mengontrol semua access point, mengontrol semua user, mungkin dalam pikiran kita sudah tidak lagi pusing-pusing untuk mengontrol semua user yang ada yang tergabung dalam jaringan WiFi di sistem WiFi kita masing-masing ya. Tapi dalam satu hal ataupun ada kasus itu sering terjadi WiFi itu menjadi yang sudah dikontrol oleh mikrotik itu bisa menjadi lemot. Nah, kenapa WiFi mikrotik pada mikrotik, padahal pada WiFi yang kita kelola itu sudah menggunakan mikrotik, tapi kenapa masih bisa menjadi lemot? Nah, ini yang perlu saya berikan informasinya kepada teman-teman semua. Kenapa penyebab WiFi mikrotik itu lemot? Di sini saya mendapatkan fakta ada 3 masalah yang sering kita abaikan ataupun sering kita tidak perhatikan waktu melakukan settingan mikrotik, sehingga lambat laun WiFi pada mikrotik tersebut akan mengalami server yang down, ataupun bisa yang kita sebut sehari-hari adalah WiFi-nya dilelet ataupun lemot. Oke, kita langsung saja. Yang pertama yaitu pembagian speed belum benar. Ini masalah pertama yang perlu Anda perhatikan, yaitu pembagian speed belum benar. Karena apa? Karena kita mungkin sebelum melakukan pembagian speed ataupun sebelum kita mulai melakukan membuat speed pada setiap akses point menggunakan mikrotik, mungkin kita tidak mengecek dulu ataupun memeriksa dulu berapa sih kecepatan ataupun speed internet pada modem yang kita punya. Ini yang paling penting sekali, yaitu kita harus mengetahui berapa Mbps WiFi yang kita punya. Contohnya 50 Mbps misalnya. Berarti jika memang sudah benar-benar 50 Mbps, pasti kita sudah mulai melakukan settingan mikrotik ya. Tapi di sini saya ingatkan sekali lagi, biarpun kita mempunyai speed internet 50 Mbps, tapi tidak 100% speed internet yang ada pada modem kita itu benar-benar sampai 50 Mbps. Seandainya 50 Mbps, mungkin speed internet yang bisa kita terima pada modem itu berkisar sekitar 40 lebih Mbps saja, sekitar 48, sekitar 45 Mbps saja. Apalagi box internet jauh daripada modem itu sudah pasti yang 50 Mbps tadinya tersisa tinggal 45 ataupun 48 Mbps saja, bahkan bisa sampai down hingga 39 Mbps saja. Jadi itulah yang perlu diperhatikan adalah sebelum Anda melakukan pembagian speed internet pada mikrotik, Anda harus tahu berapa
speed internet yang nyata ataupun yang real pada modem yang Anda punya. Sudah saya bilang tadi, jika Anda berlangganan 30 Mbps, otomatis Anda tidak akan menerima Anda tidak akan menerima dalam bentuk 30 Mbps 100%. Akan tetapi yang 30 Mbps Anda berlangganan tadi kemungkinan besar tersisa hanya 20 lebih Mbps saja. Oke. Sebagai contoh, di sini sudah saya membagi Mbps yang katanya ada 50 Mbps berlangganan. Di sini saya akan akses mikrotiknya menggunakan web saja, saya tidak menggunakan Winbox. Oke. Kita tunggu saja bentar, saya login. Ini saya menggunakan browser Chrome saja untuk login, saya tidak menggunakan Winbox. Oke, coba kita klik di bagian quiz. Nah, Anda bisa melihatnya di sini. Modem yang saya bagi Mbps-nya ini adalah beliaunya berlangganan 50 Mbps. Tetapi setelah saya coba melakukan settingan mikrotik pertama kali kemarin, ternyata kesalahan besar sekali. Itu yang untuk hotspot 2 saya membaginya 25M, dan juga yang antena nomor 1 saya bagi 25M. Alhasil mikrotiknya itu tidak tidak berjalan dengan normal dikarenakan speed yang saya bagi itu tidak benar ataupun tidak akurat, sehingga kemarin saya coba untuk mengecek speed real modem. Ternyata yang 50 Mbps itu yang tersisa hanya 46 Mbps saja sampai ke modem. Jadi setelah saya cek-cek, kemudian saya ubah download maksimal limitnya menjadi 26, dan download maksimal untuk antena yaitu 18M saja, dengan upload maksimal limit 8M. Yang nomor 2 ini saya kasih 10M. Setelah saya melakukan seperti ini, setelah saya tahu keadaan mikrotik speednya cuma menjadi 46 Mbps saja, itu bisa berjalan normal, sehingga WiFi pada yang dikeluarkan oleh mikrotik itu tidak lagi bermasalah. Jadi untuk sekali lagi, silahkan Anda sebelum melakukan pembagian speed pada mikrotik, silahkan Anda cek dulu speed yang real pada modem yang Anda gunakan. Oke, penyebab WiFi lemot pada mikrotik yang nomor 2 adalah perlu melakukan restart mikrotik secara terjadwal. Oke. Nah, jika pembagian speed Mbps sudah benar, seperti pada poin nomor 1, tapi masih lelet juga, silakan Anda lakukan restart mikrotik tersebut secara terjadwal. Alasannya kita harus melakukan restart sebab mikrotik bekerja selama 24 jam non-stop, akhirnya mengakibatkan panas, sehingga daya kerja dari sistem mikrotik itu menjadi abnormal ataupun tidak normal. Dan di sini sering sekali saya alami sendiri bahwa setiap kali terjadi gangguan pada WiFi mikrotik, selalu saya menonaktifkan mikrotik tersebut selama 2 menit ataupun selama 1 menit untuk mengembalikan kerja sistem mikrotik itu supaya menjadi normal. Ini menurut pengalaman saya ya teman-teman ya. Ini menurut pengalaman saya, silahkan lakukan restart mikrotik secara terjadwal. Entah itu pagi hari ataupun sore hari. Minimal 1 kali sehari Anda harus melakukan restart ataupun
menonaktifkan selama 1 menit ataupun 2 menit, kemudian silahkan Anda on-kan kembali mikrotiknya, dan alhasil WiFi pada mikrotik tersebut kembali normal seperti biasa. Kemudian jika ini sudah sering Anda lakukan, poin yang nomor 2 ini, terus masih saja gangguan ini, mungkin sedang gangguan pada sistem internet. Ini nomor 3, sedang terjadi gangguan daripada ISP ataupun Internet System Provider yang Anda gunakan. Nah, ini sering terjadi, kemungkinan sedang ada maintenance ataupun service pada jaringan WiFi yang Anda gunakan sehingga terjadi lemot. Nah, dari 3 poin yang saya sampaikan ini, memang ini adalah hasil pengalaman saya sendiri yang sudah saya lakukan dan terasa, dan sekarang sudah lancar WiFi-nya, tidak lemot lagi. Sekali yang perlu Anda perhatikan adalah jika ingin Anda menghindarkan supaya WiFi Anda tidak lemot pada mikrotik, silakan Anda cek speed modem terlebih dahulu, berapa modem, berapa Mbps ataupun berapa speed internet yang ada pada modem Anda. Cara kedua yaitu lakukan restart mikrotik secara terjadwal, entah pagi hari ataupun sore menjelang malam. Silahkan Anda restart. Ataupun jika Anda tidak ingin merestart mikrotik tersebut, silahkan Anda membuat pendingin untuk mikrotik tersebut. Bisa juga dengan menggunakan kipas angin kecil ataupun kipas angin blower yang bisa kita gunakan untuk perangkat elektronik lainnya. Yaitu yang ketiga, sedang terjadinya gangguan pada sistem internet. Oke, sampai di sini mungkin teman-teman ada yang masih kurang paham ataupun kurang dimengerti, silahkan saja ajukan di kolom komentar, ataupun apa-apa saja pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan juga jika ada masukan atau tambahan dari teman-teman semua, silahkan juga Anda tuliskan di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan bersama. Baik, sampai di sini saja dulu video informasi saya mengenai 3 penyebab WiFi mikrotik lemot, terutama sekali pada mikrotik tipe RB941-2ND ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan sekali lagi silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa pada video tutorial selanjutnya. Selamat malam.